Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, bahwa sekarang kita sudah memasuki pekan ketiga. Kalau kita melihat RPS kita di pekan ketiga ini, eh, untuk mata kuliah pendidikan Pancasila, sub CPMK-nya sudah sub CPMK ketiga. Eh, Mahasiswa mampu menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, materi ini akan dibahas mulai dari pekan ketiga, pekan keempat, pekan kelima, dan pekan keenam. Nah, kalau kita lihat di RPS ini, di sini ada indikator penilaian aktif dan ada eh, indikator penilaian sumatif. Ya, kita akan membahas materi ini satu kali kuliah interaktif, kemudian 3 kali diskusi kelompok, 3 kali diskusi kelompok. Jadi collaborative learning, karena ada 5 sila yang akan dianalisis eh, nilai-nilai filosofinya, sehingga nanti ada 3 pekan di mana setiap pekan itu, pekan 4, 5, dan 6 itu akan dibahas nilai-nilai filosofis setiap sila Pancasila. Nah, ada tugas individu di pekan ketiga, ada tugas kelompok di pekan 4, 5, dan 6. Nah, ini juga ada tesnya, jadi teknik penilaiannya tes dan non-tes. Tesnya itu nanti dibawa ke pekan ke-16. Ada satu soal terkait dengan sub CPMK 3 ini. Nah, sekali lagi bahwa kita selalu mengacu pada Permenristek Dikbud, ya, bahwa ada namanya kegiatan mandiri KM 2 jam itu, karena kita 2 SKS, baca literatur, simak video pembelajaran, yang tentu dosen bisa menyampaikan berbagai hal terkait dengan literaturnya, terkait dengan video pembelajarannya. Nah, silakan mengakses menu sub CPMK 3 di Sekolah 2.0. Kemudian ada KPT, selalu ada ini, kegiatan penugasan terstruktur. Kalau di pekan ketiga ada kegiatan membuat paper individu. Nanti di pekan ke-4, 5, dan 6 akan membuat makalah kelompok, PPT kelompok, dan ada paper kelompok, khususnya bagi kelompok yang tidak presentasi. Jadi memang ini diatur pekan ke-4 kelompok 1, pekan ke-5 kelompok 2, pekan ke-6 kelompok 3, tapi 6 kelompok lainnya sebagai peserta itu membuat paper kelompok. Karena dia juga harus tahu materi tersebut. Nah, nanti silakan akses di Sekolah, ya. Kalau di situ ada tertulis pekan 4, pekan 5, pekan 6. Itu nanti kami akan jelaskan. Ini khusus untuk pekan ketiga. Kita akan kuliah interaktif. Ada KPT, tugas individu. Nanti di kelas baru ada namanya KBT, kegiatan belajar terbimbing. Nanti skenario-nya seperti apa bisa dilihat di apa namanya, di Sekolah. Nah, kita masuk ke eh, pekan ketiga, gitu. Nah, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Sekolah kita yang merupakan terjemahan dari RPS, ini bisa dilihat di pekan ke 3 sampai 6 itu sub CPMK 3. Pekan 3 interaktif, pekan selanjutnya kita akan kolaboratif gitu dengan eh, melihat setiap nilai filosofis sila-sila Pancasila. Poinnya cukup tinggi 20, sudah diatur di Sekolah nilainya, tinggal kemudian mahasiswa mengupload tugasnya, lalu kemudian dinilai oleh dosennya. Dosen juga bisa memberi penilaian eh, terkait keaktifan, ya, ketepatan ide dan kejelasan uraian nanti di sini. Ada poin di situ bisa Bapak Ibu lihat. Nah, khusus untuk pekan ketiga ini di sini ada eh, sub CPMK 3 pekan ketiga. Nah, ini ada banyak video, Bapak Ibu dosen bisa menampilkan videonya masing-masing eh, di luar dari video yang ada, menambahkan atau mungkin mengganti boleh saja. Di sini
mahasiswa bisa mendownload PDF ini. Di sini ada petunjuk. Nah, sekali lagi petunjuk teknisnya bisa disampaikan berbeda oleh setiap dosen, tapi tidak keluar dari sub CPMK yang ditetapkan oleh RPS kita. Nah, di sini eh, ada kegiatan mandiri, membaca, melihat video, membuat tugas paper yang terdiri atas dua bagian, eh, summary hasil baca, kemudian intisari video. Ini ada petunjuk teknisnya, silakan dilihat. Lalu kemudian deadline-nya itu 7.30 sebelum hari perkuliahan. Jadi kuliah hari Senin misalnya, maka Senin 7.30. Atau kuliah Rabu misalnya, maka Rabu 7.30. Karena memang tugasnya harus dibuat sebelum kuliah supaya bisa interaktif. Jadi bukan tugasnya dibuat setelah kuliah. Ya. Kemudian, ini ada submateri setiap kelompok. Nah, silakan dilihat. Ada kelompok satu, ada kelompok dua. Ini tugas individu ya. Cari bahannya. Kemudian kelompok tiga, kemudian kelompok empat, lima, enam, tujuh. Ya, khusus untuk mahasiswa asing ya menjelaskan filosofi bangsanya masing-masing gitu. Iya, ini adalah petunjuk dan ada di sekolah bisa dilihat. Tuh. Nanti kemudian mahasiswa upload, ya, mahasiswa upload tugasnya, tapi usahakan dalam bentuk Microsoft Word. Karena apa? Karena di situ tertera jumlah kata yang mungkin menjadi prasyarat tugas kita. Ya, ada video yang nanti silakan dicermati, disimak baik-baik, ya, buat intisarinya. Karena kalau buat intisari berarti diharapkan mahasiswa memahami isi videonya. Tuh. Karena itu video pembelajaran, bukan video lainnya ya, itu video pembelajaran. Oke, saya pikir itu penyampaian dari saya terkait tugas mahasiswa. Kemudian di warna biru ini, di sini ada skenario. Skenario pekan ketiga, karena kita ada di pekan ketiga. Ini bisa dibuka oleh dosen. Dan nanti di kelas, sekali lagi kita selalu di saat KBT, kegiatan belajar terbimbing, kita selalu membagi 3 babak. Jadi babak pertama, dosen menjelaskan materinya secara singkat, bisa saja kemudian itu menyampaikan, mutar video-video yang dosen sudah buat. Kemudian ya mahasiswa harus menjelaskan. Jadi apa yang dibuat oleh mahasiswa itu tugasnya harus bisa dijelaskan oleh mahasiswanya karena di sini mampu untuk kemudian menganalisis berarti analisisnya dijelaskan gitu. Nah, apa yang dijelaskan ya tugasnya yang dibuat. Jadi mudah sekali tugas sebenarnya kelas kita sangat bagus alurnya ya. Nah, sebentar duduk per kelompok. Di 30 menit kedua itu duduk berkelompok membahas topik-topik gitu. Nah, ini topik-topiknya. Jadi diminta dulu untuk mengidentifikasi. Jadi ini mengidentifikasi apa sih hakikat dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Misalnya sila pertama, apa sih hakikatnya sila pertama itu? Kalau dulu di masa Orde Baru ada namanya butir-butir sila Pancasila. Boleh, boleh itu digunakan, tapi tidak hanya itu. Tuh. Silakan dicari apa sih hakikatnya sila pertama itu. Bisa dalam bentuk poin per poin, bisa dalam bentuk satu poin baru dijelaskan. Ini nanti silakan didiskusikan ya, small group discussion ya. Silakan didiskusikan internal group, dibuat notulensinya 30 menit. Harus gunakan waktu secara efisien ya. Nanti kemudian eh, setiap kelompok itu akan memaparkan, wakili anggotanya memaparkan 30 menit ketiga. Jadi ini memang kelas kita harus dinamis, tidak hanya ceramah saja ya. Ini ada beberapa yang kami sampaikan. Misalnya ini sila ketuhanan itu ya berarti ada aspek-aspek di mana di situ setiap eh, warga negara, setiap masyarakat, setiap bangsa Indonesia itu meyakini itu bahwa Tuhanlah yang kemudian menjadi prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Akan ada pertanggungjawaban, walaupun dalam kehidupan bersama ada kebebasan tuh, untuk memilih tuh. Dan seterusnya. Saya pikir ini ada, silakan dilihat. Yang pasti bahwa nanti di kelas ini tidak dibuat dari rumah. Nanti di kelas didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Saya pikir itu penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.